mulai tahapan-tahapan kita perlu ada suatu grup WA Pak. Sehingga apabila ada permasalahan sekecil apapun bisa di grup WA, sehingga pencegahan kita, dekret efek kita sudah kita laksanakan sejak dini, yaitu pengertian tentang hoax atau hoax tadi disampaikan. Kalau secara bahasa umumnya, hoax atau hoax itu adalah suatu yang tidak nyaman. Sebenarnya hanya singkatnya dalam fitnah dan sebagainya. Tetapi dalam undang-undang Pilkada tahun nomor 1 tahun 2015, Junto tahun 8 2015, Junto lagi nomor 10 2016, Junto nomor 6 tahun 2020 tidak secara khusus mengatur tentang hoax. Artinya di Pilkada itu tidak ada hoax ya. Yang ada itu adalah fitnah dan non-fitnah, yaitu yang ada ketentuan dalam undang-undang Pilkada yang biasa dikaitkan dengan hoax. Hal ini merupakan tanda penyikapan hoax dalam Pilkada serentak berupa penegakan hukum jauh lebih banyak menggunakan hukum di luar undang-undang Pilkada. Jadi artinya nanti apabila ada pelanggaran terkait dengan Pilkada, kemudian ranahnya kepada pidana umum, nanti kita koordinasikan tidak mundur. Kemudian jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Kemendikbud Republik Indonesia, hoax berarti bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hoax itu sebenarnya artinya adalah bohong. Makna dari pengertian ini bisa ditetapkan luas jika kita artikan berita sebagai semua bentuk pesan, bisa juga menjadi menyempit jika kita artikan berita sebagai pesan dalam media pemberitaan. Bisa kita artikan luas apabila kita bentuk pesan itu bisa juga kita artikan dalam arti sempit. Kemudian yang pasti dalam pengertian KBBI pun hoax tidak menyertakan makna tindak kejahatan pidana. Sekali lagi kami ulangi, yang pasti dalam pengertian KBBI, hoax tidak menyertakan makna tindak kejahatan pidana. Undang-undang Pilkada tidak menampung kata hoax dan kata bohong. Kata paling dekat dengan arti hoax dalam Undang-undang Pilkada adalah kata fitnah, yang ditulis menjadi kata rejam aktif, yaitu memfitnah. Artinya bahwa hoax itu sebenarnya ini adalah hanya dibuat sebuah diinggriskan sedikit supaya kelihatan tenar dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri dan tujuan penyebaran hoax. Ciri-ciri ini adalah penyebaran via email dan media sosial. Sekarang paling cepat adalah media. Media itu bisa Facebook, kemudian IG, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, berisi pesan yang membuat cemas, membuat panik bagi para pembaca. Dan biasanya hoax itu membuat cemas, membuat panik, memberikan berita-berita yang bohong, melebih-lebihkan suatu permasalahan sehingga masyarakat senang untuk membacanya. Itu. Kemudian diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera meneruskan. Endingnya dia memberikan himbauan supaya meneruskan kepada orang lain. Tujuannya supaya hoax itu meluas sampai membuming, bahasa kasarnya gitu. Kemudian biasanya pengirim awal tidak diketahui identitasnya. Biasanya kalau memberitakan berita bohong, pengirim awalnya tidak dicantumkan supaya tidak mudah dilacak dan sebagainya. Kemudian tujuan penyebaran hoax, yaitu biasanya ada yang hanya iseng-iseng, hanya main-main, kemudian hanya sekedar untuk membuat cerita dan sebagainya. Tetapi efek dari itu adalah luar biasa. Kemudian yang kedua, motif ekonomi ataupun penipuan. Terkadang hoax itu didasari dari ekonomi, juga penipuan.
Kemudian yang ketiga, politik atau black campaign, yaitu propaganda, membuat opini, menggiring opini, dan atau membentuk persepsi publik. Kemudian yang terakhir adalah hasutan, agitasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk media itu sebenarnya ada dua penyebaran hoax. Yang pertama adalah langsung, kemudian yang kedua yang pertama adalah langsung, yang kedua melalui media. Yang langsung biasanya nek bosone pacitan sana gamble sana sini, cerita sana sini, tapi tidak betul, berbohong. Kalau sini apa bahasanya? Ya sejenisnya, artinya kita bobol, akhirnya sini double, bertebus dan sebagainya. Itu cerita sana sini, kemudian ceritanya tidak betul, kemudian yang diajak cerita itu menanggapi dengan serius. Itu akan terjadi cepat, hoax itu akan meluas. Kemudian yang kedua adalah melalui media. Melalui media ini adalah yang paling banyak adalah media sosial. Mungkin kita boleh flashback ke belakang terkait media sosial yang membuat heboh di wilayah-wilayah kita sudah banyak. Yang paling terakhir adalah kasus-kasus yang mungkin saat ini kami tangani, kami sampaikan secara vulgar, masih dalam penyelidikan kami. Mudah-mudahan ini adalah tidak benar dan mudah-mudahan ini secepatnya bisa kami selesaikan. Kemudian percakapan ataupun chatting, percakapan melalui media, yaitu WhatsApp dan sebagainya, IG dan sebagainya, itu adalah potensi kerawanan untuk penyebaran hoax. Kemudian situs web juga sekarang menggawe mudah, penyebarannya juga mudah. Kemudian media penyiaran, mungkin TV, radio dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kaitkan dengan hoax dalam pilkada. Dalam pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba kepada partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Nah, itu pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Artinya bahwa kampanye tidak boleh melakukan kegiatan kampanye yang memberi fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Kemudian dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kampanye berupa memfitnah merupakan tindak pidana, sanksi dikenai sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan pidana hoax dalam kampanye pada Undang-Undang Pilkada dimulai bentuk sanksi pidana untuk tindakan memfitnah, yaitu pasal 187 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf A, B, C, D, E, dan F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan atau denda sedikitnya 600.000 atau paling banyak 6 juta rupiah. Nah, ini nanti kalau seandainya ada perubahan karena ini sebenarnya tahapan pilkada dan sebagainya, aturannya belum keluar, tetapi kita antisipasinya demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang menjadi subjek hukum, lanjut ya ke subjek hukum, bahwa subjek hukum dalam pasal 187, kami ulangi, 187 ayat 2 bertuliskan setiap orang. Nah, subjek hukumnya adalah setiap orang. Tetapi jika kita merujuk pengertian kampanye dalam Undang-Undang Pilkada, subjek hukum pelaku kampanye bukanlah setiap orang, melainkan adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai kampanye, subjek kampanye. Kemudian pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, kampanye dilaksanakan oleh partai politik dan atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU kabupaten. Oke, siap. Makanya itu cepatnya jadi begini. Kabupaten dan kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, subjek hukum dalam pelaksanaan kampanye menurut Undang-Undang Pilkada adalah yang pertama adalah partai politik, yang kedua adalah pasangan calon, kemudian yang ketiga bisa partai politik dan pasangan calon, yang keempat adalah KPU provinsi, mungkin terkait dengan pelanggaran administrasi. KPU provinsi sebagai fasilitator kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian KPU kabupaten sebagai fasilitator dalam kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati. Kemudian ketentuan pidana luas di luar undang-undang pilkada, jadi ketentuan pelanggaran luas di luar undang-undang pilkada, yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, yaitu pasal 28 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Itu bahayanya sebenarnya kalau diterapkan dengan undang-undang ITE demikian. Kemudian di Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang KUHP, bahwa pasal 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau memberitakan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi sekarang kepentingan rakyat ataupun keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kemudian barang siapa, ayat 2-nya, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan berita yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkakan bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kemudian yang paling terakhir adalah pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengharapkan jadi nanti sekecil apapun permasalahan kita harus saling membantu. Jadi terutama tim Gakumdu kami harapkan nanti sesegera mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Kemudian kami harapkan kepada tokoh-tokoh ormas, partai politik, mari kita gandengkan tangan dengan tujuan yang satu. Apa yang kami sampaikan adalah kalimat harus sama. Yang paling terakhir, mohon izin untuk Gakumdu mungkin nanti kita tetap memperhatikan soliditas dan stabilitas yang kami sampaikan. Akhir katanya adalah together we can. Kalau kita bersama-sama, insya Allah kita akan bisa. Demikian apa yang kami sampaikan. Tusiku binafsi kita Allah bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ini bahwa ini mungkin kalau kita kenal dalam kampanye ini bisa jadi break kampanye itu seperti itu buat ya. Untuk selanjutnya ini materi kita dari jadwal ngobrol tadi. Oke, saya langsung mulai aja, nanti kalau ada saya hentikan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Pekalongan beserta anggota KPU yang kami hormati, anggota KPU Provinsi ya. Sedangkan saya, saudara saya, Kasat Reskrim, Ketua Bawaslu, Sekretaris beserta jajaran KPU
Kabupaten Pekalongan, ormas, partai politik, OPD yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Sebelumnya mau izin Pak Ketua, saya di sini mewakili Pak Kajari yang sedianya harus hadir. Ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal, jadi saya diperintahkan untuk mewakili beliau. Di sini kami akan memaparkan sedikit apa sih tindak pidana pemilu dan pemilihan. Tindak pidana pemilu adalah satu pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaian dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Terus tindak pemilu adalah tindakan yang perbuatan aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Terus ada lagi juga tindak pidana pemilihan, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 145 nomor 1 tahun 2015. Tindak pidana pemilihan adalah tindakan atau perbuatan aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang yang dimaksud. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, di sini kita ada apa sih itu pelanggaran, sengketa, perselisihan dan tindak pidana dalam pemilu. Biasanya pelanggaran itu tadi sudah mungkin banyak disampaikan dari anggota Bapak dari provinsi maupun dari Bawaslu. Ada pelanggaran administrasi. Biasanya itu pelanggaran adalah pemilihan meliputi pelanggaran terhadap cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Terus yang kedua, sengketa pemilu. Sengketa pemilu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan dari KPU VD pasal 153 yang mana mekanismenya pengajuan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 154 undang-undang ini. Biasanya kalau sengketa pemilu sampai ke MK ya Pak ya. Saya sebelum di sini izin cerita sedikit Pak. Saya sebelum di sini saya di Kabupaten Cirebon Pak sebagai Kasidatun. 2018 ada pilkada serentak ya Pak ya. Jadi saya bersama KPU Kabupaten Cirebon sampai ke MK Pak, karena digugat sampai MK Pak sama paslon yang kalah. Kita di kejaksaan ini sebenarnya pun ada namanya JPN Pak, Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara itu mewakili atau mendampingi negara di dalam maupun luar pengadilan. Negara ini banyak Pak, pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi vertikal, instansi daerah, BUMN, BUMD, itu termasuk negara. Dan kita free Pak, free fee. Nah, kita nggak boleh menerima fee Pak. Nah, jadi biasanya itu Pak kalau yang begitu itu banyak Pak, sampai ke pengadilan negeri pun kami dampingi juga Pak, digugat perdatanya juga Pak. Ya, puji Tuhan alhamdulillah Pak, di MK kami menang. Terus di pengadilan negerinya perdata pun kami menang juga, mewakili mendampingi KPU. Terus ini sedikit cerita aja Pak ya, karena kami sebelum di sini kan saya jadi Kasidatun Pak di Kabupaten Cirebon di Sumber. Selanjutnya perselisihan pemilu. Di dalam pemilu biasanya terjadi perkara perselisihan. Biasa itu antara penetapan persot ini ya, perolehan suara tahap awal, pertengahan, akhir itu biasanya ada selisih tuh Pak. Selisihnya gimana? Ya mungkin dari DPT desa atau dari desa itu belum nyampe ke kabupaten, itu biasanya gitu, lambat pemilunya.
Terus di samping itu juga ada tindak pidana pemilu, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang telah diatur sendiri tentang tindak kejahatan pemilu yang mana proses peradilannya juga diatur dalam undang-undang ini, sehingga tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP terkecuali tidak diatur dalam undang-undang ini. Di sini ada beberapa catatan tentang tindak pidana pemilu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada terdapat 77 tindak pidana pemilu, diatur juga di 66 pasal ketentuan pidana. Jumlah ini meningkat dibanding undang-undang pemilu sebelumnya. Terus di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terdapat 56 tindak pidana pemilu yang diatur 48 di 48 pasal. Terus subjek atau pelaku dan tindak pidana pemilu ada beberapa macam, yaitu setiap orang, sebanyak 22 tindak pidana dari 77 tindak pidana pemilu, biasa disebut delik umum atau tindak pidana yang bisa dilakukan setiap orang. Dan sisanya yakni 55 tindak pidana merupakan delik propria atau tindak pidana yang subjeknya tertentu atau tidak setiap orang. Tidak setiap orang ya, macam-macam ya. Kalau setiap orang itu setiap orang kita semua. Kalau yang bukan setiap orang yang bisa badan, bisa lembaga, bisa ini, bisa instansi. Ya. Terus pengawas pemilu dari paling bawah hingga paling atas menjadi subjek tindak pidana tindak pidana pemilu. Sementara pelaksanaan kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, peserta pemilu, capres dan wapres, serta pimpinan partai politik menjadi subjek pada 13 tindak pidana pemilu. Artinya lebih banyak tindak pidana diancamkan bagi penyelenggara pemilu dibandingkan pelaksana kampanye, peserta kampanye, peserta pemilu, capres dan wapresnya, serta pimpinan partai politik. Jadi di sini perlu di garis bawah atau di warning, memang rata-rata tuh penyelenggara pemilunya yang ada sedikit tindak pidananya. Kita tuh kadang-kadang ya bersama Bawaslu ya. Biasanya kan kalau Gakumdu kan Pak kasih bidung Pak ya, kasih bidung Satreskrim ya. Kalau saya kasih intek sebagai pengawasannya Pak, sama Kasat Intel. Biasanya saya nggak masuk Gakumdu Pak, tapi saya masuk dalam pengawasannya. Nah di sini nih ada peran kejaksaan. Peran kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dalam pemilu itu ada satu, yaitu jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dua, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 butir 6 huruf A dan B KUHP dan pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Jadi peran kejaksaan itu atau peran jaksa itu termasuk dalam Gakumdu atau penegakan hukum terpadu, yang mana anggotanya dari Bawaslu, dari rekan kami Polres, Polri atau Polri ya, itu masuk tergabung dalam Gakumdu. Terus sentra penegakan hukum terpadu itu menurut Undang-Undang Pemilu ada di pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terus pasal 486
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, di sini kita ada penanganan tindak pemilu juga pasal 476. Nah, lalu penanganan tindak pidana pemilu. Biasanya nanti itu ada beberapa hari Pak ya. Ada kita juga namanya tindak pidana pemilu itu cepat prosesnya. Nggak seperti tindak pidana lain umum lainnya. Dia cepat. Biasanya kurang lebih 1 minggu sudah harus putus itu. Ya, Pak Kasat ya. 1 minggu kurang lebih 7 hari atau 5 hari itu sudah harus putus. 3+2. Oh, berarti 5 hari ya. Nah, 5 hari itu nanti kita ini kan. Di sini ada juga nanti kita kalau kira-kira ini kita diskusi lagi. Terus tindak pidana pemilihan dalam undang-undang pemilihan juga ada disebut tindak pidana berkaitan dengan daftar pemilih dan pencalonan, tindak pidana berkaitan kampanye. Biasanya kampanye ini money politik ya, atau black campaign-nya. Itu biasanya memang terjadi di mana-mana Pak. Istilahnya seperti tadi Pak Kasat Reskrim bilang, fitnah itu biasa terjadi. Biasanya tuh paslon itu atau calon itu mereka itu mempunyai ID sendiri. Paslon A sama paslon B itu mempunyai ID sendiri, sama-sama saling menjatuhkan. Nah, disinilah peran dari kami Gakumdu maupun dari KPU dan dari Ormas, OPD, partai politik, sama-sama kita harus mengesampingkan black campaign itu sangat berbahaya. Karena apa? Yang dihajar itu nama baiknya, bukan dari sisi prestasinya. Yang dihajar itu nama baiknya. Wah, yang si paslon A ini begini begitu. Nah, itu black campaign. Itu yang harus kita hindari ya. Itu yang harus kita antisipasi bersama dengan KPU juga. Terus undang-undang pemilihan atau peraturan perundangan dinamis, ada juga peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang menjadi undang-undang sebagaimana telah dirubah. Nanti baca sendiri. Terus tindak pidana berkaitan dengan daftar pemilih atau pencalonan dan kampanye. Biasanya berkaitan dengan penggunaan surat atau dokumen palsu untuk pencalonan. Contoh, sama paslon itu kan harus biasanya S1 minimal Oh ya, SLDA. Nah, rupanya beliau ini paslon ini hanya SD. Nah, dia bagaimana caranya biar dia bisa mencalonkan, dia memanipulasi data dengan cara apa? Yaitu dia bikin ijazah palsu, terus ijazah SMP palsu, SMA palsu. Nah, di sini juga perannya, mohon izin, perannya KPU harus sendiri ya. Di sini di dalam penggunaan surat atau dokumen palsu. Terus pemberian atau penerimaan imbalan dalam rangka pencalonan. Ini biasa mahar politik ya. Ada juga dari teman-teman KPU, biasanya kita netral saja ya, dan lain-lain. Berkaitan dengan kampanye, ya biasa itu saya bilang tadi, kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu. Kekerasan itu bukan mesti fisik. Kekerasan itu ada verbal juga ya, verbal dan non verbal, fisik dan non fisik. Nah, itu seperti saya bilang tadi, itu yang dihajar itu nama baiknya, kan bukan fisiknya, tapi nama baiknya. Keluarganya dihajar, ini nama baik keluarganya. Terus politik uang, kampanye di luar jadwal, penghinaan dalam kampanye, atau fitnah, itu masuk dalam pasal-pasal. Ada 187 ayat 1 sampai 8, pasal 188, junto pasal 71, pasal 189, junto 70, pasal 190, junto 71 ayat 2. 4 menit lagi ya. Tidak pidana berkaitan dengan pemungutan antara kertas suara dan penetapan hasil. Ini biasanya sengaja membuat suara tidak sah. Ini teman-teman KPU ya, hati-hati ya sama
pengawas yang di lapangan juga menghalangi pemungutan suara, politik uang pada saat pemungutan suara, memilih lebih dari 1 kali, manipulasi suara, mengaku sebagai orang lain dan lain-lain. Nah, catatan terakhir, pemilu atau pemilihan Kabupaten Pekalongan, potensi pelanggaran atau tindak pidana money politik, terus netralitas ASN atau penyelenggara negara, kampanye pada waktu yang tepat dan tempat yang dilarang, hoax seperti tadi ya Pak Kasat bilang, muatan kebencian dan sosmed. Saran untuk penyelenggara terus lakukan sosialisasi Pak, terus komunikasi koordinasi dengan peserta dan pihak terkait, terus optimalisasi tindakan administrasi dan pencegahan tindak pidana. Teori penegakan hukum biasanya substansi hukumnya, struktur hukumnya, budaya hukumnya itu harus satu. Nah, di sini kami mengutip sedikit, dalam politik absurditas bukanlah cacat, itu dari Napoleon Bonaparte. Terus sementara dalam berhukum atau doktrin Adi, kita ada Satya Adi Wicaksana, kejaksaan dituntut untuk sempurna. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya, tadi sudah dipaparkan ya 4 materi kita. Ini sudah hampir jam 12 ya. Kita selesaikan saja ya untuk itu. Untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi diskusi ya, tanya jawab. Nanti mohon peran serta dari peserta ini sangat penting sekali. Saya juga termin pertama untuk 3 penanya, monggo. Ya, terkait dengan materi di siang hari ini, monggo. Ada tanggapan dari peserta? Mungkin dari IE, monggo Bapak. Oke, sebutkan nama, kemudian dari unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Terhadap pelanggaran pemilu, saya melakukan pemikiran Cak Lontong yang disampaikan pada saat acara Najwa Shihab, bahwa koruptor itu adalah orang yang terbukti melakukan korupsi. Sehingga kalau banyak dia korupsi tapi belum terbukti, itu juga belum dinamakan koruptor. Nah, pemikiran inilah yang barangkali mewarnai kontestan-kontestan di dalam pemilihan umum, baik itu pilkades, pileg, pilkada, bahkan pilpres sekalipun, itu barangkali ini menjadi santapan yang biasa di masyarakat kita. Karena secara substansi bahwa pelanggaran pidana di dalam pemilu itu begitu kasat mata. Namun ketika dibuktikan bukti yang formal sebagaimana yang dihajatkan oleh pengadilan, itu sulit sekali untuk dibuktikan. Sehingga ini menjadi sebuah undang-undang yang begitu luar biasa, tetapi pada saat implementasi dilaksanakan di tingkat bawah, ini seakan-akan begitu tidak terjangkau. Yang kemarin aja bahwa apakah itu pilkades, pilkada, itu hampir semua kontestan, meskipun itu lewat bukan pribadinya kontestan, itu melakukan politik uang. Mayoritas itu di desa itu bisa 80% itu mendapatkan amplop. Itu harus kita akui bersama.
Namun untuk mencari bukti formal ini yang paling sulit. Nah, padahal kalau orang yang kalah itu biasa menganut sistem yang ngerayah-layangan itu. Ngerayah-layangan itu gimana sih? Kalau tidak kena saya lebih baik dirubuh. Istilah kan lebih dirubuh. Sehingga disinilah peluang-peluang untuk saling menjatuhkan pasca penetapan itu menjadi terbuka. Kami dari Ormas itu cukup prihatin ketika sosialisasi terhadap politik uang ini begitu masif di surau, di masjid, di mimbar, di pengajian-pengajian, tetapi hasilnya kayaknya itu belum signifikan untuk mengantisipasi politik uang ini. Disinilah perlu sosialisasi yang intens, kemudian juga ada shock terapi bagaimana agar supaya politik uang itu menjadi diminimalisir. Lebih-lebih ketika undang-undang pemilu bahwa partai politik seakan-akan lepas tangan ketika masuk kepada person-person yang berkontestasi. Ternyata sekarang bahwa orang-orang yang punya kapabilitas itu lebih dikalahkan oleh yang memiliki isi tas yang banyak. Jadi itu yang terjadi. Sehingga sekarang ini bukan urutan yang menjadi patokan, tetapi justru orang yang tidak pernah sosialisasi tapi bisa mendapatkan nilai yang banyak. Karena apa? Karena tandurannya di sana itu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu nuwun Pak Mulyono. Untuk selanjutnya ada lagi dari Mas Ansor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusmanian dari Pimpinan Daerah Ansis Kabupaten Karawang. Pertanyaan saya terkait dengan cara mengidentifikasi pelanggaran di medsos. Karena memang zaman sekarang ini kan zaman digital ya. Jadi mudah sekali apa-apa penyebaran tentang isu ataupun permasalahan pilkada itu melalui jalur medsos. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara mengidentifikasi apakah kata-kata, kalimat yang seperti apa yang termasuk dalam pelanggaran di medsos itu. Jangan-jangan menurut persepsi saya atau persepsi seseorang itu merupakan kalimat yang mengarah ke pelanggaran, akan tetapi ternyata menurut orang lain, bahkan menurut dia yang memposting itu bukan, sehingga ini akan terjadi konflik yang justru ada konflik tambahan atau konflik berkelanjutan. Kemudian ketika seseorang yang mempersepsi bahwa menafsirkan bahwa kata atau kalimat tersebut merupakan pelanggaran, kemudian akan melaporkan, itu lapornya kemana, dan takutnya ini memang betul-betul bukan kategori pelanggaran atau memang ini pelanggaran. Kemudian bagaimana caranya untuk menyikapi, ya minimal untuk menegurnya, karena seseorang tersebut justru membalik dengan berbagai argumen bahwa kata-kata kalimatnya itu bukan pelanggaran. Bahkan yang sering saya lihat, karena ya ini persepsi pribadi, itu bahwa kata-kata atau kalimat itu berasal dari seorang ASN. Terima kasih, cukup banyak itu. Jadi intinya cara mengidentifikasi kata-kata kalimat dalam medsos yang termasuk ke
pelanggaran dalam pilkada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ketiga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Udin dari Pimpinan Cabang Gerakan Ansor Kabupaten Pekalongan. Ada 5 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemilu serentak ini, yang tujuannya adalah mensederhanakan konflik, ternyata sekarang menjadi mengkalkulasikan konflik menjadi satu, tetapi dengan fokus yang berbeda. Yang dulunya ketika pemilihan pilkada antar bupati dan calon-calonnya serta konstituennya, kalau sekarang karena serentak maka menjadi ramai, tetapi fokus daripada penanganannya mungkin sedikit terpecah. Lebih mungkin yang menjadikan pemilu serentak ini menjadi kelihatannya tidak banyak konflik. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi saya tertarik terkait dengan tahapan pemilu ini adalah potensi pelanggarannya banyak dan semuanya mempunyai potensi pelanggaran. Yang dulu peluang tembak hanya ada pada perhitungan dan penetapan. Sekarang mulai dari awal proses pencalonan geger, proses kampanye geger, proses apapun geger sampai dengan bahkan tadi ada sedikit sebuah fakta yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu ini yang terbanyak baik tindak pidana maupun administrasi. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika hal tersebut tidak ditanggulangi secara maksimal, 2024 sempat dari penyelenggara siapa? Satu, takut pidana, takut administrasi. Yang kedua, takut mati seperti 2019 kemarin. Banyak kematian. Alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan mungkin beberapa. Karena saya dulu juga bagian dari penyelenggara di tingkat kecamatan. Luar biasa sampainya, luar biasa penatnya, luar biasa fokusnya terbelah dengan benar saja takut, apalagi salahkan gitu. Jadi kegiatan tahapan itu ya benar berarti oleh sedikit lah salah. Kemudian yang ketiga, tadi saya sepakat efek jerah terkait dengan money politik dan sebagainya itu tidak hanya sebatas di administrasi saja, tetapi adalah di pidana. Tetapi saya lagi yang di pidana jangan yang bagi-bagi, sih bagi-bagi orang cilik-cilik pak, kasihan. Tapi penjara kok orang cilik-cilik, sing orang-orang yang ada di atasnya masih tetap biasa saja. Karena mereka mengakali dalam tanda kutip yang diberikan sebuah pidana adalah orang yang dengan serta-merta memberikan, ada saksinya dan itu tim sukses. Kalau bukan tim sukses tidak ada. Makanya hal yang semacam itu mulai harus ada reduksi terkait dengan hal tersebut. Yang keempat, tadi saya sepakat dengan Ibu yang barusan disampaikan, karena pandemi ini mungkin kampanye yang dari panggung ke panggung itu sudah beralih ke dari grup WA, Facebook dan sebagainya. Untuk menanggulangi itu ternyata dulu KPU menyampaikan ada pendaftaran pendaftaran Facebook, Twitter dan sebagainya dari peserta pemilu. Tetapi di luar sana bukan peserta pemilu, nyek-nyekan itu banyak di Facebook, kontak-kontakan banyak di grup WA. Nah, ini yang menjadi persoalan tadi disampaikan oleh Pak dari Intel. Kalau hoax itu tidak ada dalam kegiatan, dalam hanya maksudnya nanti ITG dan sebagainya. Tetapi dimohon nanti bisa lebih lebih didalami lagi terkait itu. Karena perpecahan sekarang bukan dari adu mulut Pak, tapi adu jempol sekarang. Jempol tulis-tulisan itu sekarang luar biasa. Ada perpecahan itu di situ. Yang terakhir,
terkait dengan kegiatan yang semacam ini harus rutin dilaksanakan, baik itu secara periodik ataupun secara klasikal kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan nanti pemilu yang nanti sebentar lagi akan digelar. Itu mudah-mudahan masyarakat ini serta-merta mempunyai peran aktif untuk bisa menjalankan misi dialah orang yang baik. Karena saya pernah membaca ataupun mendengar dari dari pimpinan KPK, the world is full of good people. If you cannot find one, be one please. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah ada 3 penanya ya, ini dari Bidi Muhammadiyah, kemudian Bidi Aisyah, dan juga dari Z Ansor. Itu tadi berarti dari masyarakat yang memang peduli terkait dengan demokrasi. Ini yang pertama dari Bapak Mulyana, ini pelanggaran ini sebenarnya kasat mata ya. Nah, ini yang sudah diimplementasikan itu adalah penindakannya. Ini seperti apa? Mungkin dalam hal ini yang terkait langsung ini mulai dari Bawaslu-nya, ini pengawasannya seperti apa ini Bapak? Bisa disampaikan. Ya, terima kasih dari Pak Mulyono yang pertama ya, terkait dengan ada apa sebetulnya dengan hukum positif kita sekarang ini. Betul memang kita tidak mengkritik bahwa praktek-praktek itu terjadi di lapangan, terjadi di masyarakat. Tapi sekali lagi karena kita tidak mengalami sebuah hukum positif itu, karena pembuktian itu menjadi sesuatu yang harus. Jadi faktanya memang sulit untuk kasus-kasus tertentu itu kemudian naik. Karena itu tadi tidak cukup bukti awal. Jadi bukti awal saja sudah tidak mencukupi. Bagaimana kemudian kita bisa naik ke berikutnya, kan begitu kurang lebih Pak Asad di Pak dari jadi memang regulasinya kemudian seperti itu ya. Ketentuan perundang-undangannya memang seperti itu ya. Tetapi kita harus optimis. Saya teringat 2013 Pilgub ya, 2013 ya. Saya nggak tahu itu ketua saya nggak ada terjadi. Apakah ada money politik? Tidak waktu itu. 2013 Pilgub itu apakah kemudian ada membagi-bagikan uang itu? Ada apa? Benar. Yang notabene taruhlah apa pemilihan gubernur di atas sore. Makanya kita lakukan tidak ada era pemilihan gubernur itu enggak. Artinya apa? Orang memilih karena kemudian kapasitas yang bersangkutan, kapasitas calon, kapasitas tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyono. Artinya apa? Bisa itu terjadi tanpa money politik. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa money politik itu adalah sebuah tradisi kita, itu saya juga kurang sepakat juga. Dari masa ke masa tidak pernah kemudian terkait dengan pemilu atau pemilihan sekarang. Kalau dulu barangkali perpindahan kekuasaan dari satu rezim ke rezim berikutnya, nenek moyang itu tidak ada money politik. Jadi misalnya raja kemudian ke raja berikutnya itu karena misalnya keturunan atau karena kemampuan orang tertentu yang dianggap memang mampu untuk memimpin. Bahwa kemudian pemerintah kolonial karena kepentingan melihat ada orang yang berpihak kepada mereka dan ini harus diamankan oleh mereka, tapi lah mereka di sana dengan mengasih sesuatu, pilih si A, pilih si B dan seterusnya karena kepentingan. Artinya apa? Kalau itu dikatakan sebagai budaya kita itu saya pikir tidak sepenuhnya benar. Tapi apapun Pak, ini menjadi PR kita bersama menjadi